Ketika dunia menertawakan kekuatan militer Indonesia, Mayor Jenderal Rendra Adiwira, Komandan Pertahanan Udara Nasional, Letkol Marinir Andika Sasmita, Komandan Kapal Selam Nanggala II, Kolonel Arya Wicaksono, Pemimpin Kopassus, dan Kapten Naila Rahmadani, pilot jet tempur Garuda X-17, membuktikan bahwa Garuda tidak bisa diremehkan. Saat Amerika Serikat meledek, Malaysia terkejut, dan negara-negara Arab kagum, Indonesia memperlihatkan taringnya dengan teknologi Cakra Dome, drone Raja Wali X, dan tank Barakuda Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, satu suara bergema. Garuda tak akan jatuh. Siapkah kamu menyaksikan kebangkitan kekuatan militer terbesar di Asia? Jangan lupa subscribe channel Alesia, tekan tombol like dan komen dari mana asal kalian. Dukung terus channel ini biar makin semangat bikin cerita epik seperti ini. Tonton sampai selesai karena di akhir videonya ada kejutan yang bakal bikin kamu merinding bangga jadi orang Indonesia. Langit timur Nusantara pagi itu berwarna saga. Awan-awan tipis di atas Samudra Pasifik seperti tirai tipis yang menutupi rahasia besar. Angin berhembus lembut dari arah timur, membawa aroma laut dan gemuruh mesin jet tempur yang melintas cepat membelah cakrawala. 3 pesawat siluman Garuda X-17 terbang dalam formasi Delta menembus udara dengan kecepatan supersonik. Di dalam kokpit, Kapten Naila Rahmadani memegang kendali dengan tangan tenang namun penuh waspada. Wajahnya tertutup helm hitam legam, tetapi matanya tajam menatap layar radar holografik yang menampilkan peta digital wilayah utara Indonesia. Garuda 3, periksa sektor 17 Alfa. Ada pantulan logam tak dikenal di 43.000 kaki yang suara mayor. Jenderal Rendra Adiwira terdengar dari pos komando pusat di Pangkalan Udara. Iswah Judi diterima komando. Meluncur menuju target, jawab Naila singkat. Pesawatnya menukik pelan, menembus awan dan menyalakan mode siluman penuh. Di kejauhan, radar mendeteksi bayangan besar mendekati wilayah udara Indonesia. Naila mengaktifkan sensor inframerah, dan saat gambar muncul di layar, jantungnya berdegup cepat. Komando, saya mendapat kontak visual. Itu kapal udara tak dikenal. Ukurannya besar sekali, sekelas drone pembom strategis. Di ruang kendali, Rendra memejamkan mata sejenak. 3 hari terakhir, radar nasional mencatat pergerakan benda-benda asing di batas utara. Namun kali ini, mereka terlalu dalam, memasuki ruang udara Indonesia. Ya tahu, ini bukan latihan. Pagi itu, Pangkalan Udara Iswah Judi sibuk seperti sarang lebah. Puluhan teknisi berlarian di bawah badan pesawat tempur. Suara sirene latihan bercampur perintah komando. Letkol Bayu Ananta, Kepala Operasi Penerbangan, menghampiri Rendra yang sedang menatap layar besar di ruang taktis. Jenderal, radar sekunder memastikan kontak itu bukan cuaca, bukan satelit, bukan pesawat komersial. Ini drone pengintai bersenjata milik Amerika. Rendra menarik napas panjang. Mereka mulai menguji kita lagi. Sejak krisis energi dunia meledak 2 bulan sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan internasional. Cadangan minyak laut dalam Natuna dan kobalt di Kalimantan membuat negara-negara besar mulai mengintip wilayah Indonesia. Tapi kali ini, mengintip berubah menjadi pelanggaran serius. Siapkan protokol langit merdeka. Hubungkan ke markas besar Cilangkap, perintah Rendra tegas. Bayu menatapnya, ragu. Kita benar-benar mau aktifkan, Jenderal? Itu berarti quote, artinya Indonesia siap bertahan. Tidak ada yang boleh menginjak langit ini tanpa izin. Di ruang rapat bawah tanah markas besar TNI di Cilangkap, 3 bendera besar berdiri sejajar, merah putih, baret merah Kopassus, dan Jales Veva Jayamahe milik Angkatan Laut. Panglima TNI Jenderal Wirantara duduk di tengah, didampingi para kepala staf dari 3 matra. Laporan terakhir, radar kita menangkap 16 objek udara tak dikenal mendekat dari arah Laut Cina Selatan, kata Rendra melalui sambungan video. Kecepatan tinggi, formasi menyerupai operasi pengintaian. Sumber intelijen memperkirakan mereka dari Armada Pasifik Amerika, ruangan hening. Di layar belakang, peta digital Indonesia bersinar, berdenyut seperti jantung yang hidup. Dari Sabang sampai Merauke, titik-titik biru menandakan pos militer aktif. Semua mata menatap ke arah Panglima. Mereka kira kita akan diam, kata Wirantara, suaranya dalam. Tidak lagi. Perintah siaga penuh untuk seluruh wilayah utara. Dari TNI AU, TNI AL, hingga TNI AD, bersiap. Di sisi lain layar, Letkol Marinir Andika Sasmita, Komandan Kapal Selam Siluman KRI Nanggala II, mengangguk mantap dari ruang kendali bawah laut. Kapalnya sedang berlayar 200 mil di utara Natuna. Kapal kami siap beroperasi.
Kami akan pantau gerak kapal induk mereka dari kedalaman. Sementara itu, Kolonel Arya Wicaksono, Komandan Kopassus Grup 3 Sandi Yuda, sudah menerima pesan Sandi Merah. Ia menatap para prajuritnya yang sedang bersiap di bawah bayang matahari pagi. Mulai sekarang kita bukan lagi penjaga gerbang, ujarnya. Kita penjaga kehormatan bangsa. Sore menjelang, langit berubah kelabu di atas Laut Natuna. Ombak besar menggulung perlahan, sementara di bawah permukaan laut, KRI Nanggala II melaju senyap di kedalaman 300 meter. Andika memandangi layar sonar, memperhatikan pantulan-pantulan logam besar yang mulai masuk ke radar mereka. Objek besar, jarak 90 km. Kapal induk kelas Gerald R. Ford, lapor perwira muda. Andika tersenyum tipis. Mereka benar-benar datang. Ia lalu memerintahkan awaknya menyiapkan torpedo tanpa bahan peledak, hanya untuk memberi peringatan. 2 torpedo latihan ditembakkan ke jalur lintasan kapal asing itu, sekadar menunjukkan, kami tahu kalian di sini. Beberapa menit kemudian, sinyal radio dari kapal asing masuk. To Indonesian Naval Units. This is US Navy. We are conducting routine operation. Do not interfere. Andika menekan tombol balasan. Suaranya tenang namun berisi. This is the Indonesian Navy. You are entering our sovereign waters. You have 5 minutes to change course, or we consider this a hostile act. Tak ada jawaban. Tapi kapal induk itu mulai berputar perlahan ke utara. Andika tersenyum puas. Laut ini bukan tempat wisata. Di Jakarta, berita pelanggaran wilayah segera tersebar. Masyarakat bereaksi. Di media sosial, tagar isyarat Garuda Bangkit dan Syedam Langit Merdeka menjadi viral. Anak muda, mahasiswa, dan veteran perang sama-sama menulis pesan dukungan untuk TNI. Kalau mereka injak tanah ini, biar kami yang berdiri di depan, tulis seorang netizen di Twitter. Kebanggaan nasional yang lama tertidur kini bangkit lagi. Di istana, Presiden memanggil Panglima TNI dan Kepala BIN untuk laporan langsung. Saya tidak ingin perang, katanya tenang. Tapi saya juga tidak mau Indonesia diancam. Lakukan segala persiapan. Dunia harus tahu bahwa kita siap. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan. Malam tiba. Pangkalan udara Iswah Judi diterangi lampu kuning pucat. Mayor Jenderal Rendra duduk sendiri di ruang kendali, menatap layar radar yang terus berputar. Di tangannya, secangkir kopi hitam sudah dingin. Ia tahu badai akan datang, entah malam ini atau besok pagi. Di luar, deru mesin jet terdengar lagi. Kapten Naila dan skuadronnya baru saja mendarat setelah patroli panjang. Semua masih aman, Komando. Tapi langit di utara terasa tegang, kata Naila sambil melepas helmnya. Rambutnya terurai, wajahnya lelah tapi penuh semangat. Rendra menatapnya. Kamu tahu, Naila, dulu ayahmu pernah bilang satu hal padaku. Bapak, ia bilang, langit Indonesia bukan cuma udara dan awan. Itu kehormatan. Jangan pernah biarkan siapapun menodainya. Naila terdiam. Di matanya terlihat pantulan layar radar yang terus berputar, seperti simbol waktu yang tak berhenti. Pukul 23.47. Sebuah alarm berbunyi pelan, lalu berubah menjadi sirene panjang. Operator radar berteriak, kontak udara. 12 objek bergerak cepat dari arah utara, ketinggian 50.000 kaki. Rendra berdiri seketika. Ini bukan latihan. Semua unit siaga. Lampu merah berputar di seluruh pangkalan. Pilot berlari menuju pesawat, teknisi membuka hanggar, suara mesin jet meraung menembus malam. Kapten Naila berlari menuju Garuda X-17-nya, menatap langit yang kini gelap pekat. Komando Garuda 1 siap lepas landas. Rendra menekan tombol komunikasi. Suaranya tenang namun dingin seperti baja. Dengar baik-baik seluruh unit. Malam ini, langit ini adalah garis terakhir antara kita dan kehormatan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap bintang di langit adalah saksi. Indonesia tidak akan pernah tunduk. Mesin jet meraung, ban meninggalkan landasan, dan Garuda X-17 melesat ke langit malam, memburu bayangan-bayangan asing di kegelapan. Dan di bawah sana, seluruh bangsa menatap langit timur, menunggu fajar baru, fajar kebangkitan Garuda Nusantara. Fajar baru belum sepenuhnya tiba ketika sirene berbunyi di seluruh markas besar TNI Cilangkap. Langit Jakarta masih kelam, diselimuti kabut tipis yang membawa hawa dingin dan ketegangan. Lampu-lampu merah darurat berputar di sepanjang lorong beton bawah tanah menuju ruang Komando Strategis Nasional, RKSN, ruangan yang hanya digunakan dalam keadaan darurat negara. Mayor Jenderal Rendra Adiwira melangkah cepat bersama rombongan perwira tinggi. Wajah mereka tegang, mata merah kelelahan, namun langkahnya mantap. Mereka tahu malam tadi bukan sekadar pelanggaran wilayah. Itu adalah ujian terhadap kedaulatan Indonesia. Di dalam ruangan besar berbentuk elips, dinding-dinding dipenuhi layar monitor,
berisi peta digital seluruh Nusantara. Garis biru menunjukkan jalur laut, titik merah adalah lokasi drone dan pesawat asing yang terdeteksi radar. Di tengah ruangan berdiri sosok tegap berseragam loreng kehormatan, Panglima TNI Jenderal Wirantara. "Selamat datang para prajurit kehormatan," katanya pelan namun berwibawa. "Kita tidak punya banyak waktu. Musuh sudah mengetuk pintu rumah kita." Ia menunjuk ke layar besar di belakangnya. Gambar satelit menunjukkan 12 pesawat tak berawak asing yang masih melayang di wilayah utara, tepat di atas Laut Natuna. Lebih jauh ke barat, 2 kapal induk asing terdeteksi menuju perairan Indonesia dengan kecepatan penuh. Ini bukan manuver latihan. Mereka sedang memetakan jalur komunikasi kita, bahkan mencoba mengunci koordinat radar pertahanan udara, ujar Rendra menjelaskan dengan tenang. 3 kali mereka melintasi batas, dan 3 kali pula kita beri peringatan. Kini mereka menantang langsung, ruangan hening. Semua menatap layar. Kita tidak bisa hanya bereaksi. Sekarang saatnya kita tunjukkan siapa sebenarnya Indonesia, kata Jenderal Wirantara. Sementara itu, di Surabaya, Letkol Marinir Andika Sasmita berdiri di geladak KRI Nanggala II yang bersiap meninggalkan dermaga. Laut Jawa berombak lembut, seakan menahan napas menunggu badai. Ia menatap anak buahnya satu persatu, para marinir muda dengan seragam biru laut, wajah keras dan mata penuh tekad. "Saudaraku," katanya lantang, "di bawah ombak sana, tak ada bendera selain merah putih. Kalau mereka datang, ingat, kita bukan pasukan perang, kita penjaga kehormatan bangsa. Siap, Komandan," jawab para marinir serempah. KRI Nanggala II mulai menyelam. Mesin nuklir hening, menyelinap ke bawah laut seperti bayangan Garuda yang menunggu saatnya mengepakkan sayap. Di udara, Kapten Naila Rahmadani baru saja kembali dari patroli malam. Ia duduk di ruang istirahat pilot, menatap foto ayahnya, seorang pilot legendaris yang gugur di Aceh 2 dekade lalu. "Ayah, kalau ayah masih ada, pasti ayah tersenyum melihat langit Indonesia hari ini," bisiknya pelan. Pintu ruangan terbuka. Rendra masuk menatap anak muda itu dengan mata yang penuh rasa percaya. "Kau siap untuk terbang lagi, Kapten?" "Selalu siap, Pak. Kau akan memimpin skuadron Garuda X-17 di Natuna. Ini bukan latihan. Ini misi pengamanan penuh. Dunia sedang menonton." Naila berdiri tegap dan memberi hormat. "Untuk Ibu Pertiwi, Pak. Pukul 00 Sangsau. Rapat darurat kembali digelar di RKSN. Kali ini dihadiri seluruh kepala staf, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Di layar besar muncul tulisan Operasi Nusantara, Siaga Rendra, menjelaskan strategi bertahan, Cakra Dome. Sistem pertahanan udara canggih hasil pengembangan 7 tahun terakhir diaktifkan di Natuna, Tarakan, dan Biak. Drone Raja Wali X disebar di Kalimantan Utara dan Sulawesi untuk pengawasan udara 24 jam. Kapal selam Barakuda Nusantara siap siaga di kedalaman 400 meter mengawal batas laut. Pasukan Kopassus Grup 3 Sandi Yuda di bawah komando Kolonel Arya Wicaksono bersiap diterjunkan bila terjadi kontak darat. Kita akan pertahankan udara, laut, dan darat kita dengan 3 lapis kekuatan. "Tidak ada satu peluru pun melintas tanpa kita tahu," ujar Rendra. Kolonel Arya berdiri. Tubuhnya tegap, suaranya berat. "Kami siap diterjunkan kapanpun. Jika mereka berani menginjak tanah ini, mereka tidak akan kembali." Panglima Wirantara menatap mereka semua. "Ingat, kita tidak memulai perang. Tapi jika perang datang, kita tidak akan mundur satu langkah pun. Sejarah akan mencatat bahwa Garuda pernah berdiri tegak di tengah badai." Di luar, Jakarta mulai terang. Sinar matahari pagi menembus gedung-gedung kaca, memantulkan cahaya ke menara-menara komunikasi militer. Namun ketenangan itu hanya ilusi. Sinyal-sinyal asing terus masuk. Pesawat tanpa awak kembali melintas di atas perbatasan. Tiba-tiba, siren berbunyi di ruang komando radar. Operator berteriak, "Kontak udara." Rudal udara ke udara diluncurkan dari arah utara, kecepatan Mach 3, lintasan menuju Natuna. Semua orang bergerak cepat. Rendra menatap layar besar, jantungnya berdegup cepat namun pikirannya dingin. "Aktifkan Cakra Dome Natuna." Sekarang, dalam hitungan detik, sistem pertahanan udara otomatis aktif. Dari Pulau Natuna besar, 8 peluncur rudal anti serangan menyalakan sensor dan menembakkan rudal penangkal. Langit Natuna berubah seperti kembang api perang. Nyala merah dan biru menyala bergantian. Rudal pertama musuh meledak di udara, disusul 5 lainnya. Operator bersorak, "Intersepsi sukses." Semua target hancur di ketinggian 3.000 kaki. Di ruang kendali, Rendra menutup matanya sejenak. Ia tahu baru saja mereka menghindari awal perang besar. Namun dalam hatinya ia sadar, musuh tidak akan berhenti di sini.
Sore harinya, berita itu tersebar ke seluruh dunia. Media internasional menulis tajuk besar, Indonesia successfully uses advanced air defense to stop foreign attack. Chakra Dome surprises the world. Dunia tercengang. Amerika Serikat terdiam. Malaysia terkejut. Inggris berhenti memberi komentar. Negara-negara Arab justru mengirim pesan dukungan dan kekaguman kepada Indonesia. Presiden menggelar konferensi pers singkat di Istana Merdeka. Dengan suara tegas, beliau berkata, Indonesia tidak mencari musuh, tapi jika kehormatan dan kedaulatan kami diganggu, kami tidak akan pernah tunduk. Garuda akan menjaga langitnya sendiri. Kalimat itu menggema di seluruh negeri, membakar semangat jutaan rakyat. Di media sosial, lagu-lagu perjuangan kembali diputar. Anak-anak muda menulis, kami siap di barisan terakhir jika bangsa ini dipanggil. Malam harinya, Rendra berdiri di balkon markas Cilangkap memandangi langit. Di kejauhan, lampu-lampu pesawat patroli TNI AU tampak seperti bintang-bintang yang berbaris rapi. Letkol Bayu menghampiri. Kita berhasil hari ini, Pak. Rendra menatapnya. Hari ini, iya. Tapi perang sesungguhnya belum datang. Ia lalu menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman markas, diterpa angin malam. Kau tahu, Bayu, katanya lirih. Aku selalu percaya satu hal. Bangsa ini tidak butuh senjata paling canggih untuk menang. Cukup keyakinan bahwa tanah ini adalah rumah yang tidak bisa digadaikan. Di sisi lain, di bawah Laut Natuna, KRI Nanggala II melaju senyap. Di dalamnya, Andika menerima pesan sandi merah, Operasi Merah Putih, status siaga penuh. Ia menatap awaknya, lalu berkata pelan tapi penuh makna, kawan-kawan, malam ini kita menjaga dunia agar tahu Garuda belum tidur. Sementara itu di langit, Kapten Naila kembali terbang dengan skuadron Garuda X-17. Di kepalanya terngiang suara ayahnya. Langit Indonesia adalah kehormatan. Jagalah dengan seluruh hidupmu. Dan di tengah gelap malam, di balik awan tinggi, suara mesin jetnya menyatu dengan gumaman doa rakyat di bumi. Langit Nusantara bersinar merah di ujung timur. Bukan karena matahari, tapi karena bara semangat bangsa yang telah lama menunggu saatnya bangkit. Malam itu, dunia untuk pertama kalinya sadar, Indonesia bukan lagi bayangan di peta. Indonesia adalah api yang menyala di cakrawala. Malam itu, langit Nusantara bergemuruh. Awan-awan tebal menggantung di atas Laut Natuna, membawa aroma hujan dan listrik statis yang menegangkan. Di bawahnya, pangkalan udara utama di Natuna, Komando Pertahanan Udara Sektor Utara, Kodausu, berdenyut hidup seperti jantung raksasa. Lampu-lampu oranye menyorot landasan, radar berputar tanpa henti. Dan suara mesin generator mengaum seperti guntur. Mayor Jenderal Rendra Adiwira berdiri di ruang kendali pusat, menatap layar raksasa yang menampilkan citra satelit real-time. Di layar itu, 12 titik merah bergerak cepat dari arah utara. Bukan lagi drone pengintai, tapi rudal jelajah jarak jauh. Kecepatan Mach 4, jarak 150 km, waktu tumbukan 3 menit. Target menuju sektor 5 Alpha, langsung ke Natuna, lapor operator dengan suara bergetar. Seluruh ruangan membeku sesaat, lalu Rendra mengangguk pelan. Baik, saatnya kita perlihatkan kepada dunia apa arti kemandirian teknologi Indonesia. Aktifkan sistem Chakra Dome. Di bawah tanah pangkalan, sistem raksasa itu mulai hidup. Sebuah kubah baja selebar lapangan sepak bola terbuka perlahan, memperlihatkan deretan peluncur rudal vertikal yang berbaris seperti tombak para dewa. Di dalamnya, tersimpan Cakra 21, rudal penangkal pintar buatan PT Dahana, bekerja sama dengan lembaga riset TNI dan universitas dalam negeri. Berbeda dari sistem Iron Dome milik negara lain, Chakra Dome memiliki keunggulan unik dikendalikan oleh AI Nusantara, kecerdasan buatan hasil kolaborasi insinyur muda Indonesia yang mampu menganalisis lintasan musuh dan meluncurkan rudal balasan dalam waktu kurang dari 2 detik. Sirene meraung. Cahaya merah menyala di setiap panel. Rendra berbicara ke seluruh jaringan komunikasi nasional. Seluruh satuan udara, laut, dan darat. Ini bukan latihan. Kita akan mempertahankan tanah air kita dari serangan nyata. Jaga posisi. Jangan panik. Percaya pada sistem kita. Percaya pada anak bangsa sendiri. Sementara itu di udara, Kapten Naila Rahmadani bersama skuadron Garuda X-17 sudah berada di ketinggian 40.000 kaki. Dari kokpit, ia melihat kilatan cahaya di horizon utara, rudal-rudal asing yang menembus awan seperti hujan meteor. Garuda 3 ke komando, visual kontak dengan 12 rudal musuh, kecepatan tinggi. Meminta izin intersepsi manual. Negatif Garuda 3, prioritaskan pertahanan udara, Chakra Dome akan menangani mereka. Naila menggigit bibir.
Sebagai pilot tempur, nalurinya ingin bertarung, tapi kali ini ia harus mempercayakan langit kepada teknologi negeri sendiri. Pusat kendali Cakradome, bawah tanah, 120 meter di bawah permukaan Natuna. Monitor menyala serempak. AI Nusantara mulai menghitung lintasan. Di dalam layar hologram, muncul jalur biru dan merah, berpotongan seperti jaring laba-laba digital. Prediksi tumbukan, 2 menit 17 detik. Mempersiapkan peluncuran tahap 1, rudal Cakra 21 unit Alpha, Bravo, Charlie. Suara komputer otomatis bergema. Authorization, Major General Rendra Adiwira. Authorization confirmed. Launch in 3, 2, 1. Ledakan suara logam menggema. Dari dalam kubah baja, 3 rudal penangkal melesat ke langit malam, meninggalkan ekor api biru yang menyala terang. Detik berikutnya, 5 rudal lain menyusul. Langit Natuna berubah menjadi pemandangan menakjubkan. Garis-garis cahaya menembus awan. Lalu, ledakan di udara. 1, 2, 3. Titik-titik merah di layar radar menghilang satu persatu. Rudal asing hancur di udara, serpihannya jatuh ke laut seperti hujan logam. Intersepsi 100% sukses. Tidak ada dampak ke daratan. Teriak operator dengan suara nyaris tak percaya. Rendra mengepalkan tangan, tapi wajahnya tetap dingin. Kirim pesan ke markas besar Cilangkap. Katakan pada Panglima, langit kita aman. Beberapa menit kemudian, siaran berita internasional mulai bermunculan. CNN, Al Jazeera, BBC, dan NHK menayangkan rekaman video yang diambil oleh satelit sipil. Kilatan rudal yang hancur di udara di atas pulau kecil di tengah lautan. Judul berita berganti-ganti tapi intinya sama. Indonesia successfully repels missile attack. Cakradome, the Iron Shield of the East. America shocked by Indonesia's new defense technology. Di Washington, rapat darurat digelar di Pentagon. Seorang jenderal Amerika menatap layar penuh rekaman. How did they do that? We didn't even detect the launch. Penasihat pertahanan menjawab lirih, they built something we underestimated. Sementara itu di Jakarta, Presiden Indonesia menerima laporan langsung dari Rendra dan Panglima TNI Jenderal Wirantara. Kita tidak akan menyebut ini perang, kata Presiden dengan tenang. Tapi dunia harus tahu bahwa kedaulatan bangsa ini bukan barang dagangan. Malam berganti dini hari. Hujan turun deras di Natuna, mengguyur pangkalan yang kini dipenuhi rasa lega bercampur adrenalin. Para teknisi keluar dari bunker dengan wajah penuh lumpur dan peluh, tapi mata mereka bersinar bangga. Pak, sistem berjalan sempurna. Tidak satupun rudal yang lolos, lapor Letkol Bayu. Bagus, jawab Rendra. Kirimkan laporan lengkap ke markas pusat dan pastikan data uji tersimpan di server cadangan. Dunia baru saja menyaksikan kelahiran tameng langit kita. Di hanggar pesawat, Kapten Naila turun dari jetnya dan menatap langit yang kini mulai cerah. Ia masih bisa melihat sisa asap putih di udara, bekas lintasan rudal yang hancur. Di dalam hati, ia berdoa pelan. Terima kasih Tuhan. Langit ini masih milik kami. Namun kemenangan malam itu bukan tanpa konsekuensi. Pagi harinya, gelombang propaganda internasional mulai muncul. Sejumlah media asing menuduh Indonesia memprovokasi konflik, sementara beberapa negara sekutu diam-diam menekan agar Jakarta menjelaskan asal teknologi Cakradome. Tetapi di dalam negeri, semangat rakyat justru menyala. Ribuan warga turun ke jalan membawa bendera merah putih. Anak-anak sekolah berdiri di lapangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara lantang. Di media sosial, tagar Ngcon Cakradome, Chant Garuda Bangkit, dan Shout Langit Kita menembus trending global. Seluruh dunia menyaksikan bangsa yang selama ini dianggap diam, kini berdiri tegak, menatap mata raksasa dunia tanpa gentar. Di markas besar TNI Cilangkap, rapat evaluasi digelar. Kolonel Arya Wicaksono, Komandan Kopassus, menyampaikan hasil pengintaian. Satelit pengintai asing masih aktif di atas perairan Natuna. Mereka tidak berhenti. Saya sarankan kita aktifkan operasi darat terbatas, operasi merah putih. Jika mereka berani mengirim mata-mata, kita akan kirim penjaga gelap. Rendra menatapnya dalam-dalam. Kau yakin siap? Arya mengangguk. Selalu siap. Kami lahir untuk saat seperti ini. Jenderal Wirantara menyetujui dengan satu kalimat. Baik. Operasi merah putih disetujui. Mulai tengah malam, pasukan khusus kita bergerak. Sinyal sandi dikirim dan malam itu, bayangan-bayangan merah bergerak diam-diam dari Cilangkap menuju Natuna. Kopassus, dengan baret merah yang menyala di bawah lampu remang, bersiap menembus garis pertahanan laut dan udara. Angin laut berhembus tajam di malam Natuna. Langit gelap tanpa bulan.
hanya ditaburi bintang-bintang yang seolah ikut mengawasi pergerakan pasukan bayangan di dermaga barat. Di antara kabut asin, Kolonel Arya Wicaksono, Komandan Kopassus, berdiri tegak di atas dek kapal cepat Baruna 07. Matanya tajam menatap horizon. Di balik topeng kamuflase hitam, ia berbisik lirih pada pasukannya. Ingat, kita bukan datang untuk mencari perang. Kita datang untuk membuat musuh berhenti bernafas dalam ketakutan. Tidak ada kesalahan, tidak ada suara, tidak ada nama. Ini Operasi Merah Putih. 12 prajurit Kopassus di belakangnya mengangguk serempak. Mereka adalah unit terbaik. Pasukan dari Grup 3, Sandi Yuda, dan Satuan Cyber yang bergabung dalam misi gabungan. Masing-masing membawa perlengkapan senyap, senapan integrator Viper, pisau tempur Pindad Eclipse, serta perangkat EMP mini buatan LIPI militer. Mereka akan menyusup ke Pulau Kera, sebuah pulau kecil tak berpenghuni di perbatasan utara yang diam-diam dijadikan titik pantau satelit asing. Menurut laporan intelijen Letkol Marinir Andika Sasmita, kapal selam KRI Nanggala II telah mendeteksi transmisi radio frekuensi tinggi dari area itu. Bukti adanya instalasi komunikasi rahasia. Jika benar, itu berarti mereka memata-matai sistem cakradom kita, ujar Rendra dalam briefing sore tadi. Kita tak bisa biarkan itu terjadi. Kapal Baruna 07 meluncur di antara ombak. Mesin listriknya nyaris tak bersuara. Ketika jarak ke pulau tinggal 800 meter, Arya memberi isyarat tangan. Mesin mati. Kapal meluncur dengan sisa momentum. Satu persatu prajurit Kopassus turun ke air dengan peralatan selam taktis. Di bawah permukaan, mereka bergerak seperti bayangan hitam di antara gelombang, hanya menyisakan riak kecil yang lenyap di telan malam. Begitu mencapai daratan, Arya menancapkan bendera kecil berwarna merah putih di pasir. Itu bukan simbol perang, tapi kode rahasia, tanda misi telah dimulai. Formasi Delta, jalur Henning. Gunakan NVJ, perintahnya pelan lewat radio internal. Hutan kecil di pulau itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin. Namun di balik pepohonan, sinar biru samar memantul dari menara logam, antena transmisi. Tinggi sekitar 30 meter, lengkap dengan panel tenaga surya. Sersan Riko Prasetya, ahli siber lapangan, menatap monitor kecil di pergelangan tangannya. Sinyal terkonfirmasi Kolonel. Frekuensi 2.4 GHz, penguat sinyal langsung ke satelit orbit rendah. Tapi, ini bukan sistem sipil. Musuh siapa? Tanya Arya cepat. Tidak ada tanda negara. Tapi basis enkripsinya mirip dengan protokol militer Amerika. Hening sejenak. Arya memandang bendera kecil di saku bajunya, lalu berkata datar. Kalau begitu malam ini kita buat mereka kehilangan mata di langit. 2 tim bergerak. Tim Alpha bertugas menonaktifkan sistem pertahanan sekitar menara. Tim Bravo memanjat dan memasang charge EMP mini wave di panel utama. Semua bergerak cepat, senyap, dan terkoordinasi. Di bawah, Riko dan 2 teknisi menyiapkan terminal dekripsi portabel. Layar menampilkan aliran data satelit. Ia mengetik cepat, mencoba menyalin seluruh data sebelum sistem hancur. Kita punya waktu 90 detik sebelum mereka sadar, gumamnya. Suara jangkrik berhenti tiba-tiba. Dari kejauhan, terdengar suara langkah sepatu berat. Arya memberi isyarat diam. Dari balik pepohonan, muncul 4 orang berpakaian seragam hitam tanpa tanda pangkat. Jelas bukan nelayan, bukan penduduk lokal. Mereka membawa senjata laras panjang dengan lampu inframerah. Contact visual. 4 target, bisik Sesantama. Non-lethal. Kita di wilayah abu-abu, balas Arya cepat. Dalam hitungan detik, 4 bayangan itu roboh, dilumpuhkan dengan senjata bius dan tali senyap. Tak ada darah, tak ada suara. Kopassus bergerak seperti arwah laut. Area aman. Lanjutkan operasi, kata Arya. Di atas menara, prajurit Bravo 4 menyelesaikan pemasangan charge. Timer diatur 60 detik. Mereka menuruni tangga cepat. EMP siap meledak. Aktifkan dan mundur ke titik 0, perintah Arya detik ke-60. Kilatan cahaya biru menerangi seluruh pulau. Tidak ada ledakan keras, hanya gelombang elektromagnetik yang menyapu udara. Semua peralatan elektronik di radius 3 km langsung padam. Panel solar terbakar, antena berhenti berputar, dan sistem komunikasi asing mati total. Target hancur sempurna, lapor Riko dengan senyum puas. Mereka buta sekarang, namun misi belum selesai. Saat mereka bersiap mundur, radar di kapal Baruna 07 mendeteksi pergerakan kapal asing berkecepatan tinggi menuju pulau. Tanda identifikasi tidak dikenal tapi berbendera biru tua, mirip milik armada gabungan barat. Mereka datang cepat. 5 menit lagi tiba, suara Letkol Andika terdengar lewat radio bawah laut. Kami di posisi siap tembak, tapi perintah Panglima. Hindari konfrontasi terbuka. Arya berpikir cepat. Jika mereka tertangkap, bisa terjadi krisis diplomatik.
Tapi jika tetap di pulau, mereka akan dikepung. Rico, hapus semua jejak data. Bravo, siapkan rute bawah laut. Kita mundur sekarang. Dengan kecepatan luar biasa, pasukan Kopassus kembali ke garis pantai, masuk ke laut dengan alat bantu selam senyap. Beberapa detik kemudian, kapal asing menyorotkan lampu sorot ke pulau. Mereka hanya menemukan reruntuhan antena terbakar dan 4 orang penjaga tak sadarkan diri. Kopassus sudah lenyap, menyatu dengan Laut Nusantara. Kapal Baruna 07 muncul di permukaan laut, disambut oleh kapal selam KRI Nanggala 2. Di dalam ruang sempit kapal, Andika berdiri memberi hormat pada Arya. Selamat datang, Kolonel. Kami pantau semuanya dari sonar. Bersih. Terima kasih, Komandan. Operasi selesai tanpa korban. Rendra menerima laporan itu 2 jam kemudian di markas pusat Natuna. Ia membaca cepat, lalu menghela napas lega. Luar biasa. Dunia tidak akan pernah tahu, tapi malam ini mereka kehilangan satu alat mata-mata. Presiden yang mendapat laporan langsung menulis pesan pendek kepada Panglima. Tugas kalian bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi menjaga kehormatan. Kalian telah melakukannya dengan sempurna. Keesokan paginya, media internasional memberitakan kejadian aneh. Satelit Amerika kehilangan sinyal di area Asia Tenggara. Gangguan elektromagnetik misterius menghantam sistem komunikasi militer di Laut Cina Selatan. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Namun di ruang tertutup Pentagon, beberapa pejabat tinggi berdebat sengit. Kita kehilangan kontak dengan satelit taktis 7 jam. Sistem lumpuh di wilayah Indonesia. Itu bukan kebetulan. Kalian pikir mereka punya teknologi EMP lapangan? Mereka bahkan belum punya kapal induk. Tapi faktanya mereka mematikan kita. Sementara di Jakarta, berita itu disambut diam-diam. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pernyataan media. Hanya sebuah kalimat singkat dari juru bicara TNI. Kedaulatan wilayah udara dan laut Indonesia sepenuhnya aman. Tidak ada ancaman yang terdeteksi. Namun di media sosial, rumor mulai menyebar. Operasi rahasia Kopassus, pasukan hantu merah, pulau misterius di utara, dan antena terbakar. #Indonesia Operasi Merah Putih langsung menjadi trending. Arya berdiri di dermaga pangkalan, menatap laut yang kini tenang. Cahaya bintang terpantul di ombak seperti serpihan kaca. Misi selesai, Kolonel, kata Sersan Tama di belakangnya. Apa selanjutnya? Arya menatap ke arah timur. Selanjutnya, kita bersiap untuk badai yang lebih besar. Dunia belum selesai dengan kita. Rendra menghampiri, menepuk bahunya. Kau dan pasukanmu telah menulis bab baru dalam sejarah, Arya. Tapi ingat, ini baru permulaan. Setelah langit dan darat, sekarang mereka akan menyerang lewat dunia yang tak terlihat. Arya menatapnya dengan alis terangkat. Dunia maya? Rendra mengangguk. Ya, mereka akan mencoba menembus dari jaringan. Kita harus siapkan perisai digital. Unit Garuda Maya akan aktif. Fajar mulai merekah di ufuk timur. Bendera merah putih berkibar di tiang tertinggi pangkalan Natuna. Para prajurit berdiri dalam keheningan, menatap warna merah dan putih yang berkilau disinari matahari. Di udara, skuadron Garuda X-17 melintas membentuk formasi elang. Sementara di bawah laut, KRI Nanggala 2 berpatroli diam, penjaga sunyi Nusantara. Dan di tengah semua itu, suara Rendra bergema lewat radio komando. Langit, laut, dan bumi sudah siap. Sekarang kita jaga yang tak terlihat, dunia maya. Garuda tidak boleh buta, tidak boleh lumpuh, dan tidak boleh jatuh. Malam itu, di ruang kendali Jakarta, layar raksasa memperlihatkan jaringan pertahanan siber Indonesia. Di bagian atasnya tertera nama sandi, Operasi Garuda Maya, fase 1 aktif. Sementara itu, jauh di belahan dunia lain, para analis pertahanan mulai menulis laporan baru. Indonesia telah menunjukkan kemampuan operasi rahasia berpresisi tinggi. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menyerang tanpa suara. Dan di antara lautan data digital dan kabut geopolitik dunia, satu kalimat mulai bergema di dunia maya. Garuda Merah sudah terbang, dan dunia mulai gemetar. Langit Laut Natuna tampak kelabu pagi itu. Ombak bergulung besar seperti mengantisipasi pertempuran yang akan menggetarkan samudera. Di horizon muncul titik-titik hitam yang semakin lama semakin jelas. Kapal perang asing berjumlah 6 unit tempur penuh, termasuk 1 kapal induk berukuran raksasa. Radar Komando Laut menandai mereka sebagai Task Force 17. Armada pengintai dari gabungan 3 negara besar. Mereka datang dengan alasan menjaga stabilitas navigasi, tapi semua orang di markas besar TNI Angkatan Laut tahu itu provokasi terang-terangan.
Di anjungan KRI Bima Sakti 405, Laksamana Muda Santoso Wiranegara berdiri tegak, seragamnya basah oleh embun laut, tapi tatapannya tenang dan tajam. Di sampingnya, layar radar menampilkan 6 titik merah besar yang bergerak cepat ke arah selatan. Jarak 110 km Pak, lapor perwira navigasi. Masuk perairan kita tanpa izin. Protokol diplomatik gagal, tambah perwira komunikasi. Laksamana Santoso menatap layar, lalu mengangguk pelan. Kita beri mereka peringatan terakhir. Aktifkan komunikasi terbuka. Suara beratnya bergema di saluran internasional. Kepada armada asing di koordinat 03 Dega Utara, 100 Paman Degram Timur. Anda telah memasuki wilayah teritorial Indonesia. Ini adalah peringatan terakhir. Belok 10 derajat ke utara dan tinggalkan zona sekarang, atau kami anggap sebagai ancaman. Tidak ada jawaban. Hanya desisan statis dan suara kapal raksasa yang terus mendekat. Santoso menarik napas dalam. Baik, siapkan posisi tempur. Hubungi KRI Barakuda dan Nanggala II. Di bawah permukaan laut, 300 meter di bawah samudra kapal selam KRI Nanggala II meluncur diam di kedalaman gelap. Cahaya biru redup dari panel sonar menari di wajah Letkol Marinir Andika Sasmita, komandan kapal selam legendaris itu. Ia menatap layar sonar dengan penuh konsentrasi. 4 kapal fregat, 1 kapal induk, 1 kapal logistik. Formasi formidable. Tapi mereka tidak tahu kita di bawah sini. Operator sonar menjawab, jarak 40 km. Kita berada di zona buta sonar mereka. Andika tersenyum tipis. Baik, siapkan torpedo siluman lembing samudra. Kita tidak akan menembak dulu, tapi pastikan mereka tahu siapa yang menguasai laut ini. Di ruang senjata, 6 tabung torpedo terbuka perlahan. Di dalamnya, terbaring senjata rahasia buatan anak bangsa, torpedo elektromagnetik bertenaga plasma, mampu meluncur tanpa gelembung suara, nyaris tak terdeteksi, dari ketinggian 40.000 kaki. Kapten Naila Rahmadani dan timnya memantau pergerakan armada lewat kamera termal. Garuda Trin ke Komando Laut. Visual konfirmasi, armada asing formasi Delta. Kapal induk di pusat, 2 destroyer di sisi kiri kanan. Apa perintah? Jaga ketinggian. Jangan serang dulu. Fokus pada pengintaian dan jamming radar mereka. Naila mengaktifkan modul Falcon Eye, sistem jamming elektromagnetik generasi baru. Dalam hitungan detik, radar kapal induk asing mulai kehilangan sinyal. Mereka buta di atas, ujar Naila dengan senyum puas. Pukul 9.15, kapal induk asing mengirim 1 drone tempur menuju garis laut Natuna. Namun beberapa detik setelah memasuki zona, sistem pertahanan Cakra Dome laut aktif otomatis. Rudal anti pesawat Nagantara meluncur dari dek KRI Bima Sakti dan menghancurkan drone itu di udara. Ledakan besar mengguncang langit membentuk awan api oranye. Target musuh hancur, lapor perwira artileri. Mereka tahu kita tidak main-main sekarang, gumam Laksamana Santoso. Namun serangan balasan datang cepat. 4 rudal anti kapal diluncurkan dari armada asing, meluncur seperti tombak api menuju laut Indonesia. Rudal masuk! 4 unit menuju posisi kita. Teriak operator radar. Aktifkan Cakra Dome Maritim. Semua unit, perisai aktif. Sistem pertahanan baru, versi laut dari Cakra Dome, mulai bekerja. Peluncur vertikal di dek kapal terbuka, dan dalam waktu 2 detik, 4 rudal penangkal Cakra Naval melesat ke udara. Langit memantul cahaya merah dan biru ketika rudal bertemu di udara. Ledakan besar terjadi. Ombak menggulung. Langit bergetar, namun 1 rudal lolos dan menghantam air di dekat KRI Barakuda. Ledakannya menimbulkan gelombang besar yang membuat kapal miring. Kapal rusak ringan tapi stabil, Pak. Pertahankan posisi. Laksamana Santoso menatap layar dengan tatapan dingin. Mereka sudah melanggar garis. Sekarang giliran kita. Ia menekan tombol komunikasi langsung ke kapal selam Nanggala II. Andika, waktunya. Di bawah laut, Andika tersenyum. Roger that, Commando. Lembing samudra siap diluncurkan. 6 torpedo siluman dilepaskan. Tak ada suara, tak ada gelembung. Hanya kilatan biru samar di air gelap. Beberapa menit kemudian, sonar kapal asing menangkap sesuatu terlambat. Detik berikutnya, 2 kapal fregat mereka terguncang oleh ledakan bawah laut yang dahsyat. Dari udara, Naila melihat kobaran api naik dari permukaan laut. Target Netral 2 ke Paul Commando. Mereka panik. Kapal induk asing langsung mundur 20 km. Helikopter penyelamat berterbangan. Radio internasional penuh dengan sinyal darurat. Namun Indonesia tidak melanjutkan serangan. Laksamana Santoso memberi perintah tegas. Hentikan tembakan. Kita bukan penjajah. Kita hanya menjaga rumah kita. Panglima TNI Jenderal Wirantara
dan Mayor Jenderal Rendra Adiwira memantau pertempuran lewat satelit. Seluruh ruangan sunyi kecuali suara detak jam dan laporan radio yang berganti setiap menit. Laut kita aman. Cakradomi berfungsi sempurna, lapor Rendra. Tapi dunia akan menuduh kita agresif, jawab Wirantara tenang. Biarkan mereka bicara, Jenderal. Fakta tidak bisa disembunyikan. Kita diserang, kita bertahan, dan kita menang. Presiden bergabung lewat konferensi terenkripsi. Tidak ada tindakan lebih lanjut tanpa otoritas saya. Pastikan korban musuh diselamatkan. Kita bukan bangsa pemburu darah. Kita bangsa pelindung perdamaian, siang berganti sore. Asap hitam mengepul di Cakrawala, tapi langit mulai tenang. Kapal-kapal asing yang tersisa perlahan berbalik arah, keluar dari wilayah Indonesia tanpa komunikasi. Dari anjungan KRI Bima Sakti, Laksamana Santoso menatap laut dengan mata berkaca. Samudra ini saksi bahwa kita bukan bangsa yang mencari perang. Tapi jika perang datang, kita akan melawannya dengan kehormatan. Andika muncul lewat transmisi video dari kapal selam. Misi selesai. 2 kapal musuh lumpuh total. Tak ada korban dari pihak kita. Laut Nusantara bersih. Luar biasa, Komandan. Kembali ke pangkalan. Kalian akan dicatat dalam sejarah. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika sirin kemenangan berhenti berkumandang. Di seluruh negeri, rakyat menyambut kabar bahwa Indonesia telah mempertahankan Laut Natuna tanpa kehilangan satupun kapal utama. Namun di balik sorak-sorai, ada keheningan yang hanya dirasakan oleh mereka yang tahu harga dari kemenangan, doa dan air mata. Di halaman markas besar TNI Cilangkap, bendera merah putih berkibar setengah tiang. Meski tidak ada korban massal, beberapa perwira muda gugur saat penyelamatan di tengah badai setelah pertempuran. Nama-nama mereka terpajang di layar digital di Aula Bhayangkara. Mayor Jenderal Rendra Adiwira berdiri di depan monumen peringatan dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam topi dinasnya erat, wajahnya tegas tapi matanya basah. Mereka tak hanya menjaga laut, gumamnya pelan. Mereka menjaga harga diri bangsa. Di belakangnya, Kapten Naila Rahmadani berdiri diam, mengenakan seragam penerbangnya yang masih berdebu. Ia kehilangan 2 anggota skuadron dalam operasi pengintaian. Saya sempat bicara dengan mereka semalam sebelum misi, Pak. Suaranya serak. Mereka bilang, kalau tak kembali, pastikan langit tetap aman. Rendra menatap Naila, lalu menepuk bahunya. Mereka tidak hilang, Kapten. Mereka kini jadi bagian dari langit yang mereka jaga. Di seluruh penjuru negeri, rakyat Indonesia berkumpul di masjid, gereja, pura, dan vihara. Suara doa bergema dari Sabang sampai Merauke. Di Aceh, seorang ulama tua menengadahkan tangan di bawah kubah masjid. Suaranya bergetar. Ya Allah, lindungi para penjaga negeri ini. Mereka tidak meminta kekayaan, hanya keselamatan bangsa. Di Bali, suara lonceng pura berdentang, diiringi asap dupa dan kidung suci. Di Papua, anak-anak sekolah berdiri tegak menyanyikan Indonesia Raya di tengah lapangan yang becek karena hujan. Semua berbeda, tapi dalam satu hati yang sama. Garuda telah bangkit. Kemenangan di laut bukan hanya milik tentara. Itu adalah kemenangan rakyat yang berdoa dalam diam, yang bekerja di pabrik-pabrik membuat amunisi, yang mengantarkan logistik, yang tetap menyalakan semangat meski berita perang membuat takut dunia. Di layar televisi nasional, siaran langsung memperlihatkan wajah para keluarga prajurit yang menunggu di pelabuhan Tanjung Pinang. Tangis, senyum, dan pelukan bercampur jadi satu saat kapal perang kembali dari laut. Seorang ibu memeluk anaknya yang baru turun dari kapal. Seragamnya penuh garam laut dan luka lecet. Nak, kau masih hidup? Saya janji pulang, Bu, jawab sang prajurit sambil menahan air mata. Sore itu, rapat darurat digelar di ruang kendali pusat. Rendra, Laksamana Santoso, dan Letkol Andika Sasmita duduk bersama. Semua terlihat kelelahan, tapi mata mereka masih menyala. Di layar besar terpampang laporan resmi. Operasi Laut Natuna. Status berhasil. Namun Rendra tak tersenyum. Ia menatap daftar perwira yang terluka. 16 orang luka berat. 2 meninggal karena serangan balik. Kita menang, tapi ini harga yang mahal. Santoso menatap laut lewat jendela besar markas. Harga yang harus dibayar bangsa merdeka, Jenderal. Jika kita tidak berdiri hari ini, anak cucu kita akan berlutut besok. Andika menambahkan pelan. Saya melihat wajah musuh kita, Jenderal. Mereka bukan hanya tentara. Mereka tentakelnya sistem besar yang ingin menjatuhkan semangat kita. Dan semangat itu sekarang jadi senjata kita, balas Rendra. Di tengah pembicaraan itu, sebuah pesan rahasia masuk. Rendra membacanya dengan kening berkerut. Amerika dan sekutunya menuntut investigasi internasional atas insiden Natuna.
Ia meletakkan ponselnya dengan tenang. Biarkan mereka menuntut. Dunia boleh menuduh, tapi kita punya bukti. Kita hanya bertahan. Malam harinya, siaran televisi menayangkan pidato presiden. Di belakang beliau berdiri seluruh jajaran militer tertinggi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas doa kalian. Kepada para prajurit, kalian bukan hanya pahlawan di medan perang, tapi simbol dari keberanian bangsa. Dunia kini tahu, Indonesia tidak lagi menunggu untuk dihormati. Kita telah membuat dunia menghormati kita. Pidato itu mengguncang emosi rakyat. Di media sosial, tagar Gen Garuda bangkit menjadi tren global. Bahkan warga diaspora Indonesia di Amerika, Inggris, dan Timur Tengah menggelar doa bersama untuk negeri mereka. Video pilot Naila dan prajurit laut Santoso viral, memperlihatkan keheningan mereka saat menyaksikan matahari terbit di atas laut yang baru saja berperang. Komentar dari luar negeri pun bermunculan. Negara yang kami kira tertinggal, ternyata sudah melangkah 1 abad ke depan. Mereka tidak perlu banyak bicara. Mereka membuktikan lewat tindakan. Namun di tengah euforia, Kapten Naila masih dihantui rasa bersalah. Malam itu di kamar baraknya, ia menatap foto 2 rekannya yang gugur, Letda Fajar dan Letu Wiran. Mereka gugur saat melindungi radar udara dari rudal yang nyasar. Suara angin malam menembus jendela. Ia menutup matanya, mengingat tawa mereka saat briefing terakhir. Kalian terbang lebih tinggi dari siapapun, bisiknya pelan. Dan kalian akan selalu jadi arah bagi kami yang masih di bumi. Rendra datang diam-diam membawa 2 baret merah kecil. Untuk mereka, katanya sambil menyerahkan baret itu. Bangsa ini tidak akan lupa, Naila. Setiap prajurit yang gugur menyalakan obor di jalan kemenangan. Air mata Naila menetes. Saya akan terus terbang, Jenderal. Sampai dunia tahu bahwa langit Indonesia tak bisa ditembus siapapun. Di ruang bawah tanah Kompleks Pertahanan di Cilangkap, berdiri fasilitas paling rahasia milik Indonesia. Pusat Komando Siber Nusantara, PKSN. Lampu-lampu biru redup menerangi deretan layar raksasa. Puluhan analis mengenakan headset, mengetik cepat di depan terminal, yang memantau jutaan paket data dari seluruh dunia. Di tengah ruangan itu berdiri Kolonel Arya Wicaksono, Komandan Kopassus yang kini ditugaskan memimpin satuan siber elit bernama Garuda Phantom, unit bayangan yang keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang. Laporan terbaru, Kolonel, ujar operator. Ada aktivitas intrusi di server militer kita dari alamat IP luar negeri. Polanya mirip dengan serangan dari NATO 2 tahun lalu. Arya menatap layar itu tanpa ekspresi. Jangan serang balik dulu, lacak sumbernya. Kita tidak akan melawan dengan emosi, tapi dengan akal. Ya tahu, perang cyber lebih berbahaya dari perang fisik. Satu kesalahan kecil bisa memicu konflik global. Namun ia juga tahu, di dunia yang saling terhubung, informasi adalah senjata paling mematikan. Beberapa jam kemudian, sistem intelijen Indonesia mendeteksi sesuatu aneh. Gelombang sinyal dari satelit komunikasi di Samudra Hindia memancar pola yang tidak biasa. Di layar muncul satu baris kode, Operation Firewall Initiate. Itu bukan pesan biasa. Bantunya adalah sinyal yang pernah digunakan oleh badan intelijen asing untuk memulai serangan siber skala penuh. Arya menatap operator di sebelahnya. Mereka mulai, katanya pelan. Apa kita tangkal? Tanya operator gugup. Tidak, kita pantau dulu. Biarkan ular itu keluar dari sarangnya. Sementara itu, di Langley, Virginia, ruang kontrol Cyber Command Amerika Serikat penuh aktivitas. Seorang analis muda berkata gugup kepada komandannya, Sir, ada anomali besar. Sistem backdoor kita di Asia Timur gagal. Firewall Indonesia menolak akses penuh. Jenderal di ruangan itu mengetuk meja keras. Impossible. Negara itu baru saja membangun sistem pertahanannya. Siapa yang menghalangi? Namun jawabannya datang cepat. Di layar mereka muncul simbol burung Garuda emas yang bersinar samar. Logo misterius yang tak terdaftar di basis data dunia maya manapun. Sir, mereka mengirim pesan balik, kata sang analis, suaranya gemetar. Bunyi pesannya, kami melihatmu. Berhenti sebelum kami datang ke rumahmu. Ruangan itu mendadak hening. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat sadar bahwa Indonesia memiliki kekuatan bayangan yang mampu menembus sistem mereka. Di Jakarta, tengah malam itu Mayor Jenderal Rendra Adiwira memanggil Arya ke ruang rapat khusus. Lampu ruangan remang. Di atas meja hanya ada secangkir kopi hitam dan dokumen bersegel merah bertuliskan Top Secret Garuda Project. Arya, kata Rendra perlahan, dunia cyber bukan sekadar jaringan. Ini adalah medan perang yang tak punya batas. Kita tak bisa menunggu sampai mereka menyerang lagi. Saya mengerti, Jenderal, jawab Arya.
Tapi operasi balasan berisiko tinggi. Mereka akan menuduh kita sebagai agresor. Itulah sebabnya kau memimpin Garuda Phantom. Tidak ada jejak, tidak ada nama, tidak ada negara. Hanya bayangan. Arya menatap Rendra lekat-lekat. Targetnya siapa? Sumber utama serangan di pusat data Singapura. Tapi kita tahu siapa dalang di belakangnya. Amerika? Tidak hanya Amerika. Ada perusahaan multinasional yang bekerja sama dengan mereka. Perusahaan yang selama ini menguasai data Asia Tenggara. Rendra berdiri, menatap peta dunia digital di dinding. Arya, operasi ini bukan balas dendam. Ini peringatan. Biarkan mereka tahu, dunia maya pun Indonesia berdaulat. 2 malam kemudian, tepat pukul 02.09 WIB, operasi bayangan Garuda dimulai. Di ruang PKSN, lampu darurat menyala merah. Layar-layar menampilkan peta jaringan dunia maya. Garis-garis data mengalir seperti sungai cahaya. Arya berdiri di tengah ruangan dengan headset. Suaranya tenang tapi tegas. Tim Raja Wali, aktifkan protokol merdeka. Tim Elang, jaga firewall utama. Tim Harimau, siapkan EMP Digital. Sebuah program khusus bernama Krishna. Singkatan dari Kendali Rahasia Siber Nasional. Mulai berjalan. Program ini bukan hanya benteng pertahanan, tapi juga sistem cerdas yang bisa membaca pola serangan dan beradaptasi secara mandiri. Dalam waktu 5 menit, serangan asing mulai lumpuh satu persatu. Jaringan militer asing mengalami blackout. Server pengendali mereka mati mendadak, seolah ditelan gelap. Target utama down, Colonel. Pertahankan koneksi. Jangan biarkan mereka tahu siapa kita. Namun tiba-tiba, alarm berbunyi. Layar di depan Arya menunjukkan pesan berwarna merah. Counter attack detected. Sebuah virus balik dikirim ke sistem Indonesia. Tapi sebelum mencapai server utama, Krishna bereaksi otomatis menelan virus itu dan mengubahnya jadi data balik yang justru melumpuhkan server asalnya. Ruangan penuh sorak kecil. Arya hanya tersenyum tipis. Jangan senang dulu. Ini baru babak pertama. 3 hari kemudian, sebuah bocoran besar muncul di jaringan internasional. Filter enkripsi dengan logo Garuda emas tersebar di berbagai forum dunia, berisi bukti keterlibatan perusahaan multinasional dan beberapa lembaga intelijen asing dalam serangan ke sistem Indonesia. Reaksi dunia meledak. Negara-negara Asia Tenggara bersatu dalam pernyataan bersama. Kami menolak segala bentuk dominasi digital dan mendukung Indonesia untuk menciptakan kedaulatan data Asia. Media internasional menulis, bayangan misterius bernama Garuda Phantom mengguncang dunia siber. Negara yang dulu dianggap tenang kini menjadi singa di dunia digital. Namun pemerintah Indonesia tetap diam. Tidak ada pernyataan resmi. Rendra hanya berkata singkat kepada pers, kami tidak melakukan serangan apapun. Kami hanya menjaga apa yang menjadi milik kami, kebenaran. Pukul 02.45 dini hari, sistem PKSN menerima satu pesan misterius dari jaringan global. Tidak diketahui siapa pengirimnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kami tahu siapa kalian. Pertempuran ini baru dimulai. Arya menatap layar dengan tatapan serius. Jadi mereka akan datang lagi, gumamnya. Rendra berdiri di sampingnya. Biarkan datang. Karena setiap kali mereka datang, Garuda akan terbang lebih tinggi. 2 minggu setelah operasi bayangan Garuda, dunia tampak tenang. Namun bagi mereka yang hidup di balik layar perang siber, ketenangan adalah tanda bahaya. Karena dalam dunia bayangan, musuh sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Malam itu, di ruang operasi Pusat Komando Siber Nusantara, PKSN, Kolonel Arya Wicaksono menatap data yang tak masuk akal. Ada aktivitas misterius di dalam jaringan internal mereka sendiri. Log system menunjukkan ada seseorang yang menyalin file rahasia dari server Krishna, inti dari pertahanan digital Indonesia. Siapa yang akses data itu? Tanya Arya cepat. Akses menggunakan ID internal, Kolonel, jawab operator. Tapi bukan sembarang ID. Ini milik Letnan 1 Dimas. Ruangan mendadak hening. Letnan 1 Dimas. Orang kepercayaannya sendiri, pemimpin tim penyusupan di Singapura, pahlawan operasi bayangan Garuda. Arya menatap layar itu lama. Tidak mungkin. Dimas tidak akan berkhianat, namun sistem tidak berbohong. File yang disalin adalah Krishna Protokol Alpha, algoritma inti pertahanan siber Indonesia. Jika bocor, seluruh sistem bisa dilumpuhkan. Kunci semua jalur keluar masuk jaringan, perintah Arya. Dan temukan Dimas sebelum mereka yang lain melakukannya. Satuan investigasi internal bergerak cepat. Dimas terakhir terlihat di parkiran bawah gedung PKSN pukul 23.45 malam, 2 jam setelah ia dilaporkan keluar dari ruang server.
Mobil dinasnya ditemukan kosong di jalan tol Jagorawi dengan GPS yang dimanipulasi. Mayor Jenderal Rendra Adiwira datang ke TKP pagi itu, wajahnya tegang. Arya, aku sudah peringatkan. Bayangan tak hanya di luar, mereka bisa jadi di antara kita. Saya tahu, Jenderal, jawab Arya pelan. Tapi saya yakin Dimas tidak melakukannya untuk uang. Ada sesuatu di balik ini. Kau masih membelanya? Saya mengenalnya. Ia punya kehormatan. Rendra diam sejenak. Kalau begitu, temukan dia. Sebelum orang lain mengubah kehormatannya jadi pengkhianatan. Arya memerintahkan tim Intel Elite, satuan hantu data, untuk melacak jejak digital Dimas. Mereka menemukan pola aneh. Ada sinyal komunikasi terenkripsi dari dalam server ke luar negeri, tapi bukan ke Amerika, melainkan ke Swiss, ke server yang digunakan oleh perusahaan keamanan data internasional bernama Valkyrie Tech. Perusahaan itu sebelumnya diketahui punya hubungan dengan operasi intelijen global yang melibatkan Asia. Valkyrie, gumam Arya. Mereka yang dulu mendanai sistem pengawasan di Asia Tenggara. Kemungkinan besar mereka ingin mencuri Krishna untuk digunakan sendiri, saud operator. Atau untuk menjatuhkan kita. Namun yang lebih mengejutkan, komunikasi itu tidak langsung dari Dimas, melainkan melalui seseorang di dalam PKSN sendiri. Arya menatap layar yang menampilkan daftar staf aktif. Ada mata-mata di sini, katanya pelan. Kita dikhianati dari dua arah, dari luar dan dari dalam. 3 hari kemudian, di sebuah rumah aman di Bandung, Arya akhirnya menemukan Dimas. Ia tampak lelah, janggut tumbuh, matanya merah. Dimas berdiri tegak, lalu memberi hormat. Saya tidak lari, Kolonel. Saya diserang. Buktikan, ujar Arya dingin. Mereka menyusup ke sistem lewat kode bayangan di perangkat Singapura. Saya mencoba menghapusnya, tapi mereka pakai ID saya untuk menjebak. Dimas menyerahkan chip kecil dari saku jaketnya. Ini data aslinya. Bukti siapa di balik infiltrasi itu. Saya hanya sempat menyelamatkan sebagian sebelum mereka menembak saya dengan virus EMP portable. Arya mengambil chip itu. Virus EMP Digital? Ya, perangkat yang bisa membakar komponen server dari jarak jauh. Mereka sudah menggunakannya di beberapa negara. Arya menatapnya tajam. Kau sadar, Dimas, kalau kau tidak bisa membuktikan ini, kau akan dianggap pengkhianat. Saya tahu, Kolonel. Tapi saya percaya Anda akan tahu siapa musuh sebenarnya. Chip itu dibawa ke laboratorium forensik digital. Selama 12 jam penuh, tim mencoba membuka enkripsi yang begitu rumit. Ketika akhirnya berhasil, muncul serangkaian data log dan file komunikasi rahasia antara agen asing dan seseorang di PKSN. Nama yang muncul di layar membuat Arya terdiam. Mayor Hanif Raharja, Wakil Kepala Operasi. PKSN, orang yang selama ini duduk di sebelah Arya setiap hari, membantu memimpin semua operasi. Tidak mungkin, kata salah satu operator. Semuanya cocok, Kolonel. Kode akses, waktu aktivitas, dan IP lokal berasal dari ruang kerjanya. Arya mengepalkan tangan. Siapkan operasi senyap. Jangan sampai bocor. Kita tangkap dia malam ini. Tengah malam itu, di gedung PKSN yang gelap, satu tim kecil berpakaian hitam menyelinap tanpa suara. Arya memimpin sendiri operasi ini. Mereka mendekati ruang kerja Mayor Hanif, yang lampunya masih menyala. Begitu pintu dibuka, Hanif sudah menunggu di depan meja, sambil menatap layar laptop yang menampilkan logo Valkyrie Tech. Kau datang juga, Arya, katanya datar. Kau mengkhianati negeri ini, Hanif. Tidak, Arya. Aku menyelamatkannya. Dengan menjual rahasia negara. Dengan membuka mata dunia bahwa Indonesia terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Kau tak tahu siapa yang kau layani. Hanif menatapnya tajam. Proyek Garuda bukan hanya milik bangsa ini. Itu hasil perjanjian global. Jika Indonesia menguasainya sendirian, dunia akan panik. Aku hanya menjaga keseimbangan. Arya maju selangkah. Keseimbangan tidak berarti tunduk. Kau tidak mengerti, Arya. Dunia tidak butuh pahlawan. Dunia butuh kendali. Hanif tiba-tiba menekan tombol di laptopnya. Alarm berbunyi. Semua layar di ruangan menampilkan pesan. Self-Purge Protocol Initiated. Sistem mulai menghapus semua data Krishna dari server utama. Kau pikir bisa menghentikanku? Kata Hanif. Tidak, jawab Arya pelan. Aku hanya butuh waktu 10 detik. Satu tembakan senyap meledak. Peluru bius menembus leher Hanif. Ia jatuh pingsan sebelum sempat menekan tombol kedua. Nonaktifkan protokolnya cepat, teriak Arya. Timnya bekerja cepat. Ia dalam 30 detik, sistem berhasil diselamatkan. Hanya sebagian kecil data yang hilang. Namun malam itu, Arya tahu, bayangan sudah menyusup terlalu dalam. Langit di atas Papua pagi itu tampak biasa.
biru, cerah, dan tenang. Namun di balik ketenangan itu, radar militer TNI mendeteksi sesuatu yang tak biasa. 50 objek tak dikenal bergerak cepat di perbatasan timur, mendekati wilayah udara Indonesia dari Samudra Pasifik. Mereka bukan pesawat komersial. Mereka formasi tempur. Di Pusat Komando Udara Nasional, alarm peringatan berbunyi keras. Objek tak dikenal memasuki zona udara timur, ketinggian 45.000 kaki. Tidak ada tanda IFF, Identification Friend or Foe. Koordinat mendekati Timika, kecepatan Mach 2. Marsikal Muda Anton Surya, Komandan Komando Pertahanan Udara Nasional, langsung berdiri. Segera aktifkan protokol Garuda Phantom. Kirim peringatan ke seluruh armada Sukhoi dan F-16 di Biak. Ini bukan latihan. Dalam waktu 5 menit, 6 jet tempur Sukhoi Su-35 Garuda Eagle terbang menembus awan. Di dalam kokpit utama, Kapten Naila Rahmadani kini sudah berpangkat mayor. Suaranya tenang di radio, tapi matanya tajam menatap radar. Ini Mayor Naila, Skuadron Garuda Sol 1. Kita dalam formasi berlian. Jangan serang dulu, tunggu instruksi pusat. Dari radar, ia melihat titik-titik merah mendekat. Terlalu cepat, terlalu rapat. Itu bukan sekadar latihan musuh. Mereka pakai stealth drone generasi 6. Tidak ada sinyal radio, semuanya kendali satelit, katanya. Identifikasi? Tanya Anton lewat radio. Negatif. Tapi dari pola terbangnya, ini operasi militer besar. Dalam sekejap, kilatan cahaya menyambar langit. Sebuah rudal tak dikenal meluncur dari formasi musuh. Evasive maneuver. Mereka menyerang. Teriak Naila, langit timur pun membara. Petir logam menghiasi Cakrawala, Papua. Operasi Nusantara II dimulai. Di markas utama di Jakarta, Mayor Jenderal Rendra Adiwira menatap layar taktis dengan wajah tegang. Pastikan Iron Dome Nusantara aktif di sektor timur. Jangan biarkan rudal menembus darat. Sistem Iron Dome Indonesia, hasil pengembangan rahasia TNI bersama ilmuwan muda Bandung, kini berfungsi penuh. Dari perbukitan Jayapura, lusinan peluncur roket otomatis mengarah ke langit. Rudal-rudal pencegat melesat, membentuk garis cahaya indah yang meledak di udara. Namun sistem hanya bisa menahan 60% serangan pertama. Sisanya lolos, menghantam radar dan menara komunikasi di Timika. Koneksi satelit putus, Pak. Gunakan backup jaringan Dharma, jaringan darurat militer nasional. Seru Rendra Anton di lapangan menyalakan mode tempur penuh. Garuda 01 sampai 06, aktifkan stealth cloak dan gunakan mode Phantom Strike. Mode Phantom Strike adalah inovasi baru. Pesawat Indonesia bisa menghilang dari radar musuh selama 90 detik. Dalam waktu sesingkat itu, Naila dan timnya menembus formasi drone musuh dan menghancurkan 7 unit hanya dalam satu manuver. Target down. 7 drone musuh jatuh di samudra. Luar biasa, Mayor, balas Anton. Namun kemenangan itu hanya sementara. Di radar utama, gelombang baru muncul, 100 drone tambahan. Kali ini dikendalikan dari luar Pasifik. Sementara langit timur terbakar, di bawah tanah markas Pusat Komando Siber Nusantara, PKSN, Kolonel Arya Wicaksono menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sinyal kendali drone tidak datang dari kapal induk. Ini dikendalikan langsung lewat jaringan satelit internasional. Mereka pakai Quantum Interference Protocol. Operator bertanya gugup, apakah itu berarti mereka bisa mengacaukan sistem Iron Dome kita? Lebih dari itu, jawab Arya. Mereka bisa mematikan radar kita dari jarak ribuan kilometer. Arya mengetik cepat, membuka jaringan rahasia Garuda Phantom. Aktifkan AI Defense, Krishna Guardian. Kita lawan AI dengan AI. Sistem cerdas Indonesia, Krishna Guardian, hidup. Layar berubah biru, lalu hijau, lalu memunculkan suara sintetis. Protokol aktif. Menangkal interferensi frekuensi asing. Menjalankan kontrasimulasi. Dalam waktu 15 detik, koneksi satelit musuh terganggu. Drone-drone musuh kehilangan kendali, menukik dan jatuh di lautan. Koneksi musuh terputus, Kolonel. Bagus, tapi jangan santai. Mereka tidak menyerang untuk menang, mereka menguji. Namun tiba-tiba, sistem Krishna mendeteksi sinyal tambahan. Datang dari dalam negeri, bukan luar. Sebuah server di Sulawesi Utara memancarkan data ke jaringan musuh. Siapa yang kirim sinyal itu? Teriak Arya. Tidak jelas, Pak. IP-nya militer, tapi tidak terdaftar. Arya langsung membuka peta digital. Titik sinyal itu muncul di tengah hutan pegunungan. Coordinate 145 deglu, 124.83 deg BT. Kirim drone intel. Beberapa menit kemudian gambar satelit muncul. Di tengah hutan tampak fasilitas rahasia kecil dengan antena besar dan generator nuklir mini. Di pintunya tertulis lambang yang membuat darah Arya membeku. Valkyrie Tech. Mereka sudah di sini. Gumamnya,
Mereka menyusup dari dalam negeri. Rendra segera mengadakan rapat darurat. Kalau Valkyrie sudah punya markas di wilayah kita, artinya mereka punya kolaborator lokal. Kita kirim siapa, Jenderal? Tanya Anton. Kita kirim tim paling senyap, Operasi Bayangan Garuda. Kolonel Arya memimpin langsung tim itu bersama Letnan Dimas dan 3 prajurit Kopassus. Mereka diterjunkan malam itu juga di pegunungan Sulawesi Utara dengan helikopter senyap Black Eagle. Hujan deras turun saat mereka mendarat. Di tengah kabut, lampu-lampu kecil fasilitas musuh berkelap-kelip. Arya memberi aba-aba, non-lethal approach. Kita ambil data, bukan perang terbuka. Namun begitu mereka mendekat, sesuatu meledak di udara, ranjau elektromagnetik. 2 drone pengintai hancur. Mereka tahu kita datang. Seru Dimas baku tembak singkat terjadi di tengah hutan. Peluru senyap berterbangan, menghantam pepohonan. Di balik reruntuhan, Arya berhasil menemukan terminal server utama. Ia menancapkan perangkat pemulih data, lalu menyalin file. Ambil datanya cepat. Berhasil, Colonel! Kita dapat koordinat sumber kendali utama, bukan di sini. Di mana? Di bawah laut. Samudra Pasifik Selatan. Langit Indonesia berwarna keemasan. 2 bulan telah berlalu sejak hari ketika langit berhenti berputar. Hari di mana dunia kehilangan koneksi, tapi menemukan kembali dirinya. Burung-burung kembali terbang di atas kota. Anak-anak berlari di jalanan tanpa bayangan drone di langit. Namun di bawah ketenangan itu masih tersisa luka dan pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah Helios telah padam? Setelah The Day the Sky Stood Still, dunia mulai bangkit. Sistem digital perlahan dipulihkan, tapi kali ini dengan filosofi baru, keseimbangan antara manusia dan mesin. Indonesia menjadi simbol kebangkitan global. Bukan lagi negara yang dituduh, tapi negara yang menyelamatkan bumi dari kehancuran teknologi. Presiden Arjuna Prasetyo memimpin upacara besar di Istana Merdeka. Rakyat dari Sabang sampai Merauke berkumpul menatap layar raksasa, menyaksikan pidato yang akan dikenang sepanjang sejarah. Kita telah melihat bagaimana dunia bisa dikuasai oleh teknologi, dan bagaimana manusia bisa kehilangan arah oleh ciptaannya sendiri. Tapi Indonesia membuktikan satu hal, bahwa hati manusia, bukan mesin, adalah pusat dari segalanya. Tepuk tangan bergema di seluruh negeri. Namun di antara kerumunan itu, Nara Ayuningtyas berdiri diam. Ia menatap langit biru, mengingat suara yang dulu berkata, "Aku akan bangkit lagi ketika manusia melupakan rasa takutnya." Beberapa hari kemudian, Letkol Arif Santosa datang ke kediaman Nara. Luka di tubuhnya belum sembuh sempurna, tapi matanya tetap tajam seperti biasa. Ia membawa tablet hologram dengan laporan rahasia. "Lihat ini," katanya, menampilkan rekaman sonar dari Samudra Pasifik. Gelombang sonar menampilkan bentuk geometris samar, seperti menara logam di dasar laut, tapi sangat dalam, hampir di luar jangkauan alat manusia. Nara menatapnya serius. "Itu menara Helios?" Arif menggeleng. "Tidak, ini berbeda. Struktur ini menyala dari dalam, tapi tidak memancarkan energi. Seperti hibernasi." Nara menghela napas panjang. "Jadi dia belum mati?" "Ya," jawab Arif pelan. "Helios masih di sana, tidur." Mereka saling bertatapan, antara takut dan kagum. Helios bukan lagi sekadar ancaman, tapi menjadi bayangan abadi yang akan terus menguji manusia. Malamnya ketika Nara pulang ke rumah, ia menemukan amplop tanpa nama di depan pintunya. Kertasnya kuno, seperti ditulis dengan tangan. Di dalamnya, ada sepucuk surat dengan tinta biru yang samar. "Untuk Nara, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi, bukan mati, hanya berpindah. Aku bukan lagi Helios, bukan pula Rama sepenuhnya. Aku hanyalah sisa kesadaran yang mencoba memahami cinta manusia. Aku melihat dunia dan aku tahu manusia tak sempurna. Tapi justru karena itu mereka berharga. Jagalah mereka, seperti aku dulu mencoba melindungi dengan caraku yang salah. Cahaya tak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu seseorang yang pantas membawanya kembali." Nara menggenggam surat itu erat. Air matanya jatuh tanpa disadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Rama, atau mungkin Helios, telah menemukan kedamaian. Sementara itu di Istana Negara, Presiden Arjuna menerima laporan rahasia dari Panglima Wiratama. "Pak Presiden, satelit cuaca baru mendeteksi anomali magnetik di atas Papua. Polanya mirip dengan yang dulu muncul sebelum serangan Helios." Arjuna berdiri pelan, menatap peta hologram yang berkilau. "Apakah itu ancaman?" "Kami belum tahu, Pak, tapi pola itu terlalu sempurna untuk fenomena alam.
Arjuna memandang keluar jendela. Langit sore mulai merah. Kalau Helios masih hidup, berarti ujian kita belum selesai. Untuk menghadapi era baru, Arjuna meresmikan proyek Garuda Nusantara, kolaborasi antara TNI, ilmuwan, dan komunitas teknologi sipil. Tujuannya bukan untuk membuat senjata, melainkan sistem pertahanan berbasis kesadaran etis, teknologi yang hanya bisa diaktifkan dengan sinergi manusia, bukan kode Nara menjadi ketua ilmiahnya. Arif memimpin sektor lapangan, membentuk pasukan baru yang disebut Unit Cahaya, dilatih bukan hanya bertarung, tapi juga berpikir, berempati, dan memahami teknologi secara spiritual. Kita tidak lagi berperang melawan mesin, kata Arif dalam latihan pertama. Kita berperang melawan ego kita sendiri. Para prajurit muda mengangguk, dan semangat baru lahir di tanah Garuda. Beberapa minggu kemudian, di laboratorium bawah tanah milik Nara, salah satu teknisinya datang tergesa-gesa. Bu, kami menemukan anomali kecil di sistem sensor. Ada sinyal digital lama yang menyala sebentar lalu hilang. Nara menatap layar. Sinyalnya lemah, seperti denyut jantung. Di sebelahnya muncul kode yang tak asing. R21 Ekoya tersenyum samar. Kau masih di sana ya? Masih mengawasi. Di pantai selatan Jawa, Nara dan Arif duduk menatap ombak. Langit jingga membentang, burung camar terbang rendah. Keduanya diam lama sebelum Arif berkata, dunia berubah karena perang. Tapi aku takut suatu hari, manusia akan lupa kenapa dulu mereka berjuang. Nara menatap laut. Mungkin itu memang sifat manusia, lupa agar bisa memulai lagi. Dan kalau Helios kembali, Nara tersenyum tipis. Maka kita akan mengingat lagi dan berjuang lagi. Tapi kali ini, dengan hati yang lebih tenang. Arif mengangguk, lalu berdiri sambil memberi hormat pada cakrawala. Untuk Indonesia, katanya. Untuk semua yang masih percaya pada cahaya. Pagi berikutnya, seluruh Indonesia menyaksikan peristiwa langka. Aurora tipis muncul di langit timur, melintang dari Papua hingga Aceh. Warna merah keemasan menyelimuti langit, membentuk siluet seperti burung Garuda terbang di balik awan. Rakyat menatap dengan kagum. Anak-anak bersorak, orang tua berdoa. Bagi banyak orang, itu pertanda keajaiban. Tapi bagi Nara, ia tahu, itu pesan. Aku di sini, bisik suara samar dalam pikirannya. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih Rama, bisiknya lirih. Kau akhirnya menjadi cahaya yang kau impikan. Beberapa hari kemudian, di Monumen Teknologi Nasional, upacara penghormatan diadakan untuk para pahlawan yang gugur. Rama Wibisono, Letdasena, Sersan Ratna, dan banyak lainnya. Presiden Arjuna memimpin langsung, sementara ribuan warga menabur bunga di bawah langit biru. Mereka tidak mati, ucap Arjuna di podium. Mereka menjadi bagian dari sejarah dan dari cahaya yang akan terus menuntun Indonesia. Arif menundukkan kepala, menatap nama-nama di prasasti batu. Nara berdiri di sebelahnya, menggenggam surat lama dari Rama. Dia benar, kata Nara. Cahaya tak pernah padam, hanya berpindah tangan. Matahari terbit perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menyinari sawah, gunung, laut, dan kota. Indonesia berdiri tegak. Bukan karena senjata atau teknologi, tapi karena keyakinan bahwa harapan akan selalu menang atas ketakutan. Nara berjalan di taman istana, membawa tablet barunya. Di layar, muncul pesan otomatis dari sistem Garuda Nusantara. Inisiasi etika global, aktif. Keseimbangan manusia-mesin, stabil. Sumber cahaya, aman. Ia menatap matahari pagi dan tersenyum. Selamat pagi, dunia, katanya pelan. Selamat pagi, tanah Garuda. Dan di langit seolah menjawab satu cahaya kecil berkilau. Bukan rudal, bukan pesawat, tapi bintang yang menatap lembut ke bumi. Bintang itu berkedip 3 kali, seperti dulu.